Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keselamatan menyertai kita semua yang mengikuti petunjuknya. Sebelumnya, nama saya Royan Lutfi Muhammad Ridlo akan menganalisis terkait dengan isu-isu perekonomian internasional saat ini. Namun, sebelum lebih jauh, ilmu ekonomi ini memiliki beragam arti, beragam pandangan. Ada yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu berbicara tentang kelangkaan. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu berbicara tentang pemuasan tubuh. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa ekonomi itu adalah suatu tumpang tindih sistem kekuasaan. Menarik untuk disimak bahwa dari ketiganya itu, ilmu ekonomi adalah cangkupan ilmu sosial yang secara organik itu dipengaruhi dan saling mempengaruhi antara sumber daya alam dan pengaruh dari manusia itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa beberapa sistem perekonomian sempat ada dan sempat mengalami tumpang tindih kekuasaannya. Secara ekonomi politik mungkin antara paham kapitalisme dan paham sosialisme itu sangat bertumpang tindih. Artinya ada kekuasaan yang berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dan untuk mempertahankan hidup, manusia mesti mempertahankan sumber daya demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraannya. Lalu ketika kita melihat bahwa ada satu negara yang menarik aku simak, bahwa di Amerika Latin ada satu negara kepulauan yang bernama negara Kuba, di mana negara ini menjadi satu titik tolak atas pergerakan revolusioner yang dilakukan oleh Ernesto Che Guevara. Ia adalah seorang Marxisme Amerika Latin berkewarganegaraan Argentina yang memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat Kuba, sehingga tidak bisa dibendung bahwa pada tahun 1959 sampai 60 itu terjadi revolusi yang dinakodai oleh Che Guevara dan rekannya Fidel Castro untuk menggulingkan satu kekuasaan rezim Batista. Dalam sejarahnya, ketika revolusi itu sudah dimenangkan, maka Kuba itu sendiri terpatron pada satu sistem perekonomian negara adidaya kedua, yaitu Uni Soviet. Hingga secara keberlangsungannya, Uni Soviet mengirimkan beberapa pasukan makanan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Kuba. Beberapa di antaranya adalah ikan, susu, coklat, dan bir. Hingga hal ini terus berlanjut, Uni Soviet terus mengirimkan pasukan makanan ke Kuba. Lalu di tahun 90-an, Uni Soviet mengalami kehancuran. Maka dari sana, negara Kuba terputus akan pasokan makanan tersebut. Dari sana ada satu tumpang tindih peralihan
sistem perekonomian di negara Kuba itu sendiri. Hingga beberapa hal itu memang mengalami ketidakpastian. Dan semakin terus berkembang negara Kuba ini, semakin terperosot secara perekonomian. Dan yang terbaru, angka resmi mengatakan bahwa rata-rata inflasi di Kuba itu adalah 50% per tahun. Juga di samping itu ada penurunan produk domestik bruto sebesar 2%. Dan yang makin mencekam adalah bahwa beberapa bulan lalu, 2 bulan ke belakang, ada kenaikan harga BBM yang hampir 5 kali lipat. Nah, melihat hal ini berdampak pada kehidupan warganya yang menjadi miskin. Lalu, beberapa warga Kuba itu sendiri memilih untuk bereksodus atau bermigrasi ke negara-negara seperti Amerika Serikat, dan juga ribuan lainnya ada yang bereksodus ke Eropa. Lalu pemerintah Kuba itu sendiri saat ini menyalahkan terkait dengan fenomena-fenomena seperti COVID-19, dan juga menyalahkan terkait adanya perubahan makroekonomi pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan negaranya inflasi. Dan di samping hal itu, ada beberapa keterkaitan ataupun suatu hubungan antara negara kita dengan negara Kuba. Ya, memang benar Indonesia dan Kuba itu sendiri melakukan satu hubungan impor dan ekspor pada tahun 2022, di mana Indonesia mengirimkan sabun dan deterjen, lalu barang-barang tekstil, produk-produk karet, perabotan rumah tangga, dan bahan kimia anorganik dan organik. Lalu dari sisi Kuba itu sendiri, ia mengirimkan produk farmasi, tembakau, kulit mentah, dan kulit yang sudah diolah. Lalu ada juga produk olahan sereal, tepung, susu untuk membuat kue kering. Dan itu menjadi satu hubungan antara Indonesia dan Kuba di tahun 2022. Dengan demikian, Indonesia sendiri memiliki hubungan dengan Kuba. Dan cukup sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Anissa Nur Salam. Salam hormat kepada